Pada hari ini kita akan membahas online kan usahamu dengan katalog flipbook dengan narasumber Bang Rudi, pemilik rumah kreatif R3. Sebelumnya saya mau mengingatkan untuk teman-teman atau pemirsa Gelora TV atau pelaku usaha UMKM agar segera atau subscribe channel Gelora TV dan mengikuti media sosial yang disediakan oleh Partai Gelora Indonesia. Langsung aja ke materi Bang Rudi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena saya pengen sharing di sini, permintaan dari Coach Sulan juga kemarin pernah bicara sama saya bahwa UMKM itu butuh sebuah media. Banyak media yang ditawarkan di online itu bagaimana caranya kita untuk memudahkan kita membranding dan mempromosikan produk-produk kita. Tapi mungkin karena sifatnya kita ini belum mempunyai pemasukan yang besar, ya Kang Yusuf, Ya. juga belum ada pemasukan yang besar, jadi masih kata orang tuh cari-carilah kalau bisa ada yang gratisan. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita lihat mengacu dari usaha-usaha teman-teman yang lain yang mungkin sudah persiapan yang matang, mereka juga dengan dana yang matang, mereka tinggal pesan aja landscape ke jasa online. Ada yang ngerjain itu sekitar 4-5 juta itu udah beres semuanya. Nah, tapi kan kita mencarikan alternatif. Nah, kebetulan saya menemukan sebuah formulasi inovasi, saya bilang, walaupun saya bilang saya bukan sebagai inisiator, tapi saya coba mengubah yang tadinya untuk media belajar online atau daring untuk guru-guru, tapi saya rubah menjadi ini sebuah media salah satu media. Kemarin waktu di acara Seduh, saya pernah membahas tentang Desti Pets dan Desti Store. Itu adalah juga salah satu media yang bisa kita gunakan untuk menjadi media promosi. Nah, satu lagi ini adalah yang namanya Flipbook. Sebelum kita belajar dulu, saya pengen agar kita juga membahas tentang manfaatnya apa dulu sih? Manfaatnya apa sih untuk kitanya gitu. Nah, ini saya coba sarin dulu. Nah, inilah manfaatnya. Jadi Flipbook ini adalah sebuah media yang mungkin kalau kita ngelihat atau kita mungkin tahu, itu adalah sebuah media yang sifatnya seperti membuka koran atau membuat majalah. Nah, sekarang majalah ini kita pindahkan ke online. Jadi Flipbook ini adalah media digital yang sifatnya itu memang berasal dari PDF. Nah, sebelum kita masuk ke, jadi di sini bisa dipakai di mana saja dan juga bisa kita membranding seakan-akan kita mempunyai koran atau kita mempunyai sebuah toko usaha. Dan kita kalau kita sering dan juga banyak membuat, maka kita akan seperti mempunyai rak buku. Jadi misalnya di sini tentang jualan kayak Kang Yudi misalnya jualan kuliner. Di sini misalnya kita buat lagi Flipbook khusus tentang mobil, ini tentang atau satu induk ini yang utama. Nah, di sini adalah misalnya kayak R3. Ini buku induknya. Nah, klik di sini link-linknya ini akan muncul beberapa rak-rak buku yang ada di sini. Nah, ini mungkin gambaran secara umum yang bisa kita lihat. Ya, ini saya beri contoh ini dulu ya konsumennya. Nah, ini salah satu konsumen yang mudah-mudahan kita jadi enggak lapar ya ngeliatnya ya. Nah, di sini usahanya kebetulan Ibu Moza ini usahanya adalah macam-macam. Jadi di sini ada usaha kuliner, natural world, dan juga fashion. Jadi dari satu flipbook ini kita menjadikan menu-menu dia itu masuk di sini semua. Nah, ini jengkol, kemudian juga ada kulit sapi, nasi tumpeng. Nah, ini saya siapkan untuk videonya nanti. Nah, ending dari output dari ini, Flipbook itu adalah ini medianya ini nih. Saya sharing lagi. Ini adalah media Flipbook. Nah, ini media Flipbook. Flipbook ini setelah kita tadi menggunakan Corel Draw atau kita membuat dari Canva atau media apapun, tetap Flipbook itu hanya menerima dua, yaitu PDF dan JPEG. Atau langsung di sini kita buka. Di sini ada download.
download Flipbook. Jadi di sini ada download. Nah, di sini ada dua. Jadi yang tadi saya bilang bahwa software Flipbook ini beredar di online itu banyak di sini. Di sini saya kasih link beberapa web. Ini kita bisa download di sini, ini gratis. Nah, di sini ada crack berbaginya. Inilah kuncinya nanti. Kita pakai crack karena di software ini tidak ada. Di sini khusus software yang bisa di-download dari filenya. Silakan nanti dibuka, di sini ada cracknya. Cracknya yang besar filenya nanti. Oke, jadi ini untuk mendownload Flipbook. Nah, ini dulu ke Corel. Nah, setelah ini menjadi, seandainya nanti kita menggunakan Corel Draw, maka kita akan ekspor ini menjadi PDF. Setelah jadi PDF nanti dia akan seperti ini. Nah, jadi di sini saya sudah mengkelompokkan konsumen. Nah, ini konsumen-konsumen saya yang udah menjadi cuan buat saya. Alhamdulillah satu ini bisa 150.000. Kalau dia ini kalau ditanya nanti berapa banyak lembarannya? Lembaran standar itu adalah 16 lembar. 16 lembar kalau kita buka buku itu berarti sekitar dibuka itu 8 kali buka. Jadi ini bukan cuma hanya untuk wirausaha, ini juga bisa untuk BUMDes. Nah, kemarin saya juga buat untuk BUMDes kebetulan di sini. Nah, inilah hasil online seperti ini. Ini contoh BUMDes. Nah, uniknya ini karena ini kan sifatnya semi animasi. Ini semi animasi, jadi kita bisa memasukkan beberapa yang kita perlukan untuk mengangkat ini menjadi sebuah media promosi atau media branding. Oke, saya balik lagi ke Flipbook tadi. Nah, jadi setelah nanti kalau seandainya tidak punya Corel dan Photoshop bagaimana? Kita bisa menggunakan juga MS Word atau kita bisa menggunakan PowerPoint. Tapi nanti diekspor menjadi Flipbook. Nah, ini untuk membukanya seperti ini. Jadi begitu kita masuk tadi, kita new, kemudian kita masuk. Nah, di sini kita akan masuk ke pilihan. Jadi setelah jadi PDF, dia secara otomatis mendirect file yang udah kita susun tadi di Corel atau di Photoshop atau di Canva atau di MS Word atau di PowerPoint. Intinya dia harus jadi PDF. Nah, setelah jadi PDF, dia secara otomatis akan masuk tersusun menjadi buku katalog seperti ini. Nah, ini otomatis dia akan masuk tertata dan tersusun seperti ini. Memang di sini perlu banyaknya referensi-referensi yang harus kita pelajari dulu. Bukan artinya kita belajar buka Flipbook jadikan PDF kemudian langsung jadi, karena di sini kita harus ada penataan. Ini contoh awal cover. Contoh misalnya cover mau kita ganti. Nah, cover ini yang tadinya biasa disable, ini kita menjadikan hardcover atau enable-nya. Nah, ini penataan aja sih, penataan yang tadinya biasa sekarang menjadi hardcover. Salah satunya keunikan dari Flipbook adalah kita bisa memasukkan juga beberapa item-item yang kita butuhkan, misalnya kayak link menuju ke WA, link menuju ke Facebook, atau langsung ke jualan. Seandainya pangsa pasar kita adalah lokal. Nah, contohnya adalah kita menggunakan edit page. Nah, di edit page ini kita bisa menambahkan, misalnya tadi di sini ada WA ya, ada WA, kita tinggal tambahkan link atau kita kasih hotspot. Ini hotspotnya. Ini sambil jalan ya. Nah, ini kita pasang hotspot di sini. Maka hotspot itu adalah yang kedip-kedip ini nih. Jadi saat orang membuka ini, maka dia akan menarik perhatian atau kita bisa see link di sini. Nambah linknya di mana? Nambah linknya adalah di action. Nah, action inilah kita menambahkan link di mana kita bisa memasukkan misalnya WA.me garis miring nomor WA kita. Nah, kita pasang link di sini. Jadi otomatis nanti seandainya orang membuka file halaman tadi, ini kalau kecepatan tolong diinformasikan ya. Ini. Nah, ini tadi yang udah kita pasang link. Sekarang bagaimana kalau orang mengklik ini? Lalu ini adalah tampilan desktop. Bagaimana kalau seandainya ditampilkan secara handphone? Nah, ini nanti akan tampilan kita saat dipergunakan oleh orang. Nah, handphone kayak gini lah nih. Jadi kita bisa menyeting di sini karena di sini kan publishernya. Nah, di sini link ini akan aktif saat diklik.
Jadi ini saat kita membuat, kita bisa melihat bagaimana nanti kondisinya ini dipakai di HP. Linknya nanti gimana? Linknya nanti setelah ini jadi, maka akan ada link. Makanya maksud saya tadi kemarin bahwa sebanyak apapun jualan produk teman-teman, misalnya kayak Kang Yudi mengkolektif teman-teman di daerah Depok. Nah, ini bisa menjadi media bagus untuk memasukkan jualan-jualan ini menjadi katalog, atau kita kayak mempunyai sebuah majalah jualan misalnya kuliner kuliner Depok gitu kan, atau kuliner Jakarta atau kuliner Cirebon. Nah, di sini misalnya objek tertentu yaitu Pak Kumis, maka dia jualan di sini. Seandainya memang dia menggunakan jualan GrabFood, maka orang yang tadinya dari rumah, dia tinggal menekan ini untuk memesan. Misalnya pengen es jeruk dengan bakso. Nah, ini contoh ya, contoh. Jadi apapun yang mau kita masukkan di sini, maka Flipbook ini akan mendrive kita tuh untuk membuat menjadi buku. Nah, setelah ini selesai penataan tadi saya bilang tadi kita menatanya dulu dari Corel kayak gini tadi. Tadi kita Corel kita tata di sini, kemudian kita jadikan PDF, masuk kemudian nanti kita sharingnya masuk ke softwarenya dia. Maka outputnya itu adalah upload online. Ada dua pilihan di sini, ada upload online. Jadi kita kerjakan dulu secara offline. Kita tata dulu bagus-bagus sampai menjadi ini, pokoknya intinya sampai kita udah benar-benar oke. Karena kalau udah masuk ke sini dengan PDF dia tidak bisa dirubah lagi. Bisa kayak gini kita ngubah. Sebenarnya bisa kita rubah, yaitu kita masuk ke edit. Cuman lebih bagus saran saya adalah finalkan dulu sampai di Corel atau di MS Word atau di PowerPoint. Tapi kalau seandainya kita kelupaan, oh ini ada gambar yang belum kita masukkan, kita ada bantuan beberapa fitur kayak image, kemudian kita bisa nambah teks, kita bisa menambah animasi flash, kita bisa menambah video. Misalnya tadi video ada yang bisa offline, ada yang bisa kita ngambilnya dari YouTube. Nah, kalau misalnya kita ada di hard disk kita, maka kita tinggal masukin aja tempatnya di sini. Nah, tinggal kita masukkan filenya di sini, kita ambil filenya. Nanti dia akan muncul, misalnya gini, bakso Pak Kumis. Nah, nanti ini akan terlihat. Kemudian kita save. Nah, saat kita buka, nah ini akan muncul. Nah, ini dia muncul di sini. Bagaimana kalau dilihat secara HP? Ini kita buka secara HP. Nah, jadi setelah nanti, yang penting intinya kita tata dulu dia, baik dia jualan bakso, dia jualan pakaian, kemudian dia jualan kuliner. Nah, ini kita anggap ini adalah MS Word atau inilah misalnya saya lebih menyarankan sih penggunaannya adalah menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang lebih ke khusus gambar. Contoh kalau di online itu yang free itu adalah misalnya kayak Canva, PixArt dari HP. Nah, nanti kan dia akan menjadi JPEG. Ini tadi kan saya masuknya itu secara menjadi PDF. Bagaimana kalau seandainya kita masuk itu dari gambar? Seandainya ini gambar-gambar, misalnya gambar-gambar ya. Misalnya Bang, mungkin saya natanya cuma hanya di Canva. Dengan di Canva kan ada yang gratis di situ kan. Nah, di sini ada namanya import image. Nah, sekarang ini seandainya kita coba masuk dengan file dari JPEG-nya. Nah, ini saya di sini kebetulan kalau di Kalimantan tuh Bingke. Nah, anggap misalnya kita ambil 2 atau 3 lah ya, sebagai contoh aja. Nah, ini kita langsung pilih filenya, kemudian kita open dan kita langsung import. Bagaimana hasilnya? Nah, secara otomatis dia akan menata. Kita ambilnya dari ini ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi, ini kalau digunakan untuk administratif, ini bisa menjadi pengarsipan, Kang. Bisa menjadi pengarsipan. Jadi misalnya ini bisa menjadi album bersama yang tersimpan awet di online. Nggak perlu, jadi misalnya kayak lulusan HRA 2 nanti konsulan atau 3 dan lain-lain, atau cuan hasil ini bisa dibuat menjadi sebuah buku online. Nah, outputnya adalah kita mempublish. Nah, di sini publishnya itu ada 2 pilihan. Kalau seandainya kita pengen tetap ini menjadi offline, atau kita mungkin tidak pengen di online, karena ini bisa menjadi eksi. Kalau seperti di PowerPoint, kita ada PPS ya. Kita ada PPS. Kalau seandainya kita nge-save di PowerPoint, ada PPS. Jadi PPS itu artinya kita klik, dia langsung mendrive menjadi eksi. Atau kita menjadikan simpan di flash disk.
Nah, tapi memang saran saya adalah kita me-online-kan secara online. Jadi kita menyimpannya itu di internet. Nanti kita akan diminta untuk mengisi data ini dan langsung bisa online. Nanti akan menjadi sebuah buku. Saya rasa Konsulan akan senang kalau misalnya lihat. Jadi kayak Konsulan tuh punya rak buku yang memang benar-benar ini mau kita kan kadang gini bayangan kita bahwa kita tuh pengen punya perpustakaan sendiri. Saya juga pengen punya perpustakaan sendiri. Nah, sebenarnya inilah yang mewujudkan kita tuh kita punya perpustakaan. Nah, dengan banyak ini kebetulan ini cuan-cuan saya nih Konsulan. Cuan-cuan saya ini dari mulai Dedesop, kemudian lapis legit, kemudian nah ini juga ada dari SMA Kerawang, ini isinya kalau kita kan ada buku tahunan ya, Kang. Ada buku tahunan. Nah, buku tahunan inilah sekarang jadi buku online. Nah, kemudian juga ada juga satu yang menarik, undangan yasinan. Nah, kemudian ini ada hampir rata-rata ini adalah binaan dan juga yang udah kita buat. Nah, ini juga buku. Nah, misalnya Konsulan pengen buat buku, menjadikan buku secara online, biasanya kan pakai e-book. Nah, sekarang ini bisa menjadi seperti flipbook. Jadi setelah tadi kita masuk ke online di sini, maka kita tinggal online-kan secara langsung. Nah, kalau online saya rasa udah paham. Ada satu lagi sebenarnya trik dari online. Kadang kalau seandainya kita mengikuti dari softwarenya dia, yaitu Flipbook PDF profesional, maka kita hanya dikasih mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah itu kita akan di-lock. Nah, saran saya adalah kita menggunakan salah satu software yang kita menggunakan Gmail itu kan ada Google Drive. Nah, Google Drive itu bisa menjadi Google to Web. Jadi di mana kita mengubah sebuah Google Drive menjadi server kita sendiri. Jadi selama kita tidak lupa tentang email dan juga password, maka kita akan aman secara online. Nah, lalu gimana kalau kita pengen melihat hasilnya di online? Nah, ini kebetulan saya sebenarnya jarang ini ya, ini Kang, misalnya kita lihat di sini, kita ambil salah satu yang udah ini ya. Saya masuk ke kue lapis. Nah, mungkin Konsulan bisa ke teman-teman yang kuliner. Nah, ini contoh flipbook jadi kue lapis. Nah, ini kue lapisnya kebetulan kue lapis itu biasanya kan ada macam-macam nih. Lapis legit, kacang, susu, belacan, lapis lumut dan lain. Di sini kita bisa kasih link sebenarnya di sini. Nah, ini kita bisa pasang keranjang. Keranjang ini akan menuju langsung ke WA kalau kita klik. Jadi dia bisa pesan langsung ke WA. Nah, ini sebenarnya balik lagi tentang penataan. Jadi referensi galeri atau CP produk dia itu bisa kita tampilkan semua secara maksimal di sini. Nah, selain itu juga ada hantaran telur dan juga nasi tumpeng. Kemudian jualan digital. Nah, jadi konsumen lebih enak menghubungi dengan satu buku ini. Kalau seandainya kita ini sebenarnya tutorialnya udah ada di internet. Kalau seandainya ini, yang penting saya ini hanya meng-guide. Tapi kalau seandainya nanti kira-kira nanti udah belajar dari internet dan juga udah mendownload yang udah saya kasihkan itu masih bingung, boleh nanti kita buat lagi sharing. Nanti saya ajarkan bagaimana caranya agar online kita ini dengan Flipbook ini bisa maksimal. Jadi kalau udah kita tatap kayak begini, yang penting intinya adalah menjadi PDF. Menjadi PDF, kemudian baru kita bisa masuk ke Flipbook tadi untuk pembuatannya. Ini garis besarnya bahwa Flipbook itu yang mungkin ada beberapa teman-teman, saya lihat juga sebenarnya di teman-teman usaha yang lain ada juga menyisipkan Flipbook ini di dalam websitenya bisa. Jadi pilihan kita untuk menyimpan hasil Flipbook ini ada dua. Ada offline, yang memang offline itu mau tidak mau akan menjadi file yang besar. Seandainya kita bagikan ini ke WA, kayak tidak bisa. Paling tidak kita akan men-sharing ini menjadi di-sharingnya ke Google Drive atau ke Flashdisk. Jadi kita bisa nyimpannya secara offline. Atau kita bisa membagikan secara online. Nah, online itu yang kita bagikan adalah tadi, yaitu link web. Link webnya ini yang kita bagikan. Nah, inilah link webnya yang kita bisa bagikan nih. Nah, kalau ini link webnya panjang, makanya kemarin saya pernah nyarankan salah satunya adalah kita menggunakan yaitu Bitly. Nah, ini materi seduh kayak saya kemarin, yaitu kita menggunakan satu fasilitas yang ada di internet,
yang bermanfaat itu adalah ini Bitly. Jadi dengan Bitly ini kita bisa mempersingkat link-link yang panjang itu menjadi singkat. Jadi akhirnya yang tadi bawaan link web itu ada nama Flipboard dan lain-lain, kita menjadikan Bitly misalnya kopi pojok Surabaya misalnya atau yang lain. Mungkin gambaran umumnya seperti itu. Flipboard itu bisa bermanfaat, bisa menjadi media kita untuk jualan online. Kita bisa menjadikan Flipboard ini juga menjadi pemasukan, yaitu sebagai jasa branding. Jadi Flipboard ini adalah media alternatif salah satunya. Mungkin itu dari Kang Sub. Ya, terima kasih Bang Yudi atas materinya. Memang ini harus dipelajari lama ya. Saya sapa dulu Coach Wulan sebagai Kabid UMKM DPN Partai Gelora. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, wah ini luar biasa ini narsum kita ya hari ini terus memberikan informasi-informasi mengenai gimana supaya penjualan kita melesat. Ini bermanfaat sih sebenarnya ya. Flip ini saya sebenarnya udah tahu. Iya. Dan itu ada yang buat free-nya kalau nggak salah. Tapi ya, memang kalau yang free kan nggak terlalu dibatasi, dibuka. Ya, dibatasi sampai 1 bulan. Ya, jadi teman-teman ini bisa di-share ke semua teman-teman ya. Ya, kalau memang perlu bantuan ya bisa hubungin Kang Yusuf sama Kang Rudi. Ya, mungkin di Kabit nanti di-share nih di Kabit WA grup nih Kang Yusuf supaya mereka bisa menyebar ke binaan-binaannya. Nanti kalau ada pertanyaan ditampung Mas Yusuf, nanti kita bikin sesi khusus aja buat orang-orang yang tertarik dengan Bang Rudi gitu. Oke. Karena kan banyak orang juga yang masih konvensional banget cara jualannya. Nah, ini mungkin cara mudah dan keren ya untuk teman-teman bisa jualan profesional dan lebih teratur ya. Maksudnya nanti kan terdetek semua tuh siapa yang belinya bagaimana lewat WA dan sebagainya. Jadi kita nggak pusing-pusing juga harus scroll down, scroll up segala macam kalau kita ini kan share di grup, nah tinggal share flipnya ini lebih mudah kan Bang Rudi ya. Saya juga menggunakan ini untuk company profile HRA. Ada saya lihat. Ya kan, untuk company profile. Ya mungkin juga gini, Coach Wulan, pesan saya juga sebelum nanti belajar bareng-bareng, explore dulu kemampuan Flipboard yang ada di YouTube. Karena nanti kekurangan apa nanti tinggal maksud saya itu sebenarnya Flipboard ini udah mudah dipelajari. Tadi Coach Wulan bilang pernah melihat dan juga saya rasa semua teman-teman juga pernah melihat Flipboard. Cuman yang jadi pertanyaan itu bagaimana caranya agar kita tidak dikunci jualan yang pembuatan kita itu. Oke, mungkin begitu aja Kang Yusuf. Ya, siap. Akan ditutup. Terima kasih buat Bang Rudi ya informasinya. Insya Allah. Makasih Coach Wulan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dan kepada Coach Wulan yang sudah hadir juga menyampaikan motivasinya, dan Bang Rudi selaku narasumber saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya bisa hadir lagi menjadi narasumber Cuan Yuk pada hari selanjutnya. Untuk yang belum subscribe channel Gelora TV, silahkan di subscribe dulu. Dan untuk teman-teman yang belum mengikuti media sosial yang disediakan oleh Partai Gelora Indonesia, silahkan diikuti dulu. Karena banyak berita-berita dan kegiatan-kegiatan menarik yang diadakan Partai Gelora Indonesia. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.